Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Deva Putra dari kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 50 Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas soal nih matematika yang terbagi dari 3 materi. Yang pertama ada program linear, matriks, dan juga transformasi geometri. Dan teman-teman pasti gak sabar kan buat ngedengerin apa aja sih pembahasan soalnya. Untuk itu langsung aja kita mulai, let's go! Kita lanjut ya langsung ke pembahasan soal yang materi pertama, yaitu program linear. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat juga nih. Aku udah buat satu soal tentang program linear dan teman-teman juga bisa langsung lihat. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurame memerlukan lahan 40 meter persegi. Petani memiliki persediaan lahan sebesar 400 meter persegi. Maka sistem pertidaksamaan dari masalah di atas adalah. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa jawab nggak? Kalau nggak, langsung aja aku kasih tahu nih pembahasannya kayak gimana ya, oke? Jadi pembahasannya itu, nah dari soal yang tadi, kita juga bisa langsung nih kasih deskripsi dari soal dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang aku udah masukin nih ke dalam PPT kali ini, tabelnya tuh bentuknya seperti ini. Jadi jenis kolamnya itu lele diganti menjadi X, dan gurame diganti menjadi Y. Untuk lahannya sendiri, lahan lele tersebut tadi kan ada 20 meter persegi ya. Jadi kita masukkan untuk lahannya 20, dan untuk gurame tadi 40 meter persegi, jadi kita masukkan 40. Dan untuk maksimalnya sendiri, tadi yang tersedia itu dari ikannya, dari tukang ikan sendiri, dari petani ikan, itu ada 400 meter persegi. Jadi tersedianya itu ada 400 meter persegi. Dan untuk banyaknya sendiri, kalau untuk petani ikan tadi maksimal 12 kolam ikan ya. Jadi di sini untuk yang tersedianya itu ada 12 untuk banyaknya, dan untuk lelenya itu kita ganti menjadi X, dan untuk gurame kita ganti menjadi Y saja. Nah, dari tabel ini kita juga bisa langsung tahu nih, atau kita bisa masukkan ke dalam pertidaksamaan seperti yang ada di bawah. Nah, dari sistem pertidaksamaannya itu jadi kayak gimana sih? Nah, sistem pertidaksamaan itu jadi yang di atas tuh yang bagian dari kendala lahan kita jadikan pertidaksamaan. Nah, gimana sih? Nah, tinggal kita tulis aja nih, 20X ditambah 40Y lebih kecil atau sama dengan 400. Kenapa sih lebih kecil atau sama dengan 400? Karena tadi petani ikan itu maksimalnya ada 400 kan. Nah, jadinya di sini pertidaksamaannya itu lebih kecil atau sama dengan 400. Nah, itu untuk kendala lahan ya, teman-teman. Nah, untuk kendala lahan sendiri, dan teman-teman juga bisa lihat, itu tuh bisa perkecil lagi nih, bisa disederhanain lagi. Nah, sederhanainnya itu dengan sama-sama membagi 20, dan dengan itu kita bisa ambil jadi X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi untuk kendala lahannya sendiri ada pertidaksamaan seperti yang udah aku jelasin tadi. Dan yang kedua untuk kendala banyaknya. Untuk kendala banyaknya itu tinggal kita masukkan aja X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 12. Kenapa lebih kecil atau sama dengan 12? Karena tadi petani ikan itu perlunya 12 lahan. Nah, di sini udah ada nih dua pertidaksamaan, dan yang di bawah itu apa sih? Kenapa sih harus lebih dari 0 sama-sama X dan Y lebih dari 0? Karena di sini kita lihat kendala-kendalanya atau jenisnya itu nggak bisa bernilai negatif ya, sesuai dengan soal yang udah tadi kita lihat. Nah, dengan itu kita nggak bisa lebih kecil daripada 0, jadinya di sini kita tulis X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi deh udah ketemu nih sistem pertidaksamaannya itu seperti yang ada di kotak kuning. Terus kalau teman-teman masih kurang mengerti atau kurang paham, juga bisa nih ditranslasi atau ditranslate ke Kartesius, ke bidang Kartesius, ke grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, bentuknya jadi seperti ini teman-teman, dan untuk yang diarsir itu adalah daerah yang kita cari. Tapi karena pertanyaannya tadi itu sistemnya, nah ini kita tinggal ambil aja deh yang di kotak kuning. Teman-teman ngerti kan? Gampang banget dong pastinya. Karena itu kita langsung lanjut aja yuk ke materi kedua. Nah, untuk materi kedua itu ada materi matriks. Nah, dari itu aku juga udah ambil satu soal yang udah aku buat. Di sini ada terdapat matriks A sama dengan 2B plus 1, 8, 1, B, dan matriks B sama dengan A plus 3, B min 1, 2. Jika matriks A sama dengan B, maka nilai dari A kali B adalah. Nah, sebelum itu teman-teman harus bisa ngebedain nih, mana
A kecil dan A besar atau B kecil dan B besar. Karena di sini ternyata ada agak rancu nih. Kalau misalnya matriks A itu A kecil, sedangkan kalau untuk variabel A itu A besar. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain ya, mana A besar dan A kecil, begitupun B besar dan B kecil. Langsung kita bahas aja ya teman-teman. Nah, ini nih pembahasannya. Dari soal tadi, kita bisa lihat untuk matriks A itu tadi seperti yang di atas dan untuk matriks B seperti yang di bawah. Nah, tadi yang diminta itu ada A kali B untuk variabel A dan B. Dan kalau misalnya kita mau nyari A kali B, pastinya kita harus cari dulu dong variabelnya itu apa. Nah, ini kita langsung lihat aja di variabel di matriksnya nih. Jadi sebenarnya tadi kan ada matriks A sama dengan B ya. Jadi kita lihat aja nih yang sama-sama di kolom atau di baris yang sama. Kita lihat di sini kolom 2 dan baris kedua. Nah, ini untuk yang A itu kita berarti dapat B ya. Untuk A itu ada B dan untuk yang B itu ada 2. Jadi untuk matriks A itu kita dapatnya itu B dan untuk matriks B itu kita dapat 2. Oleh karena itu kita bisa lihat nih B sama dengan 2. Jadi untuk variabel B kita bisa ambil atau kita bisa nemuin kalau misalnya nilai dari variabel B itu 2 dari persamaan atau dari persamaan matriks kayak ini. Dan untuk yang kedua kita ambil dari ini 1,2. Nah, ini 1,2 itu berarti ada di mana sih? 1,2 itu berarti ada di kanan atas. Ada di kanan atas, berarti untuk matriks A itu ada 8 dan untuk matriks B itu ada A plus 3. Kita tinggal masukin aja ke dalam persamaan, jadi 8 sama dengan A plus 3, sehingga kita pindah ruas nih. Jadi A sama dengan 8 min 3, sehingga A sama dengan 5. Nah, udah ketemu kan nih teman-teman, B-nya itu 2 dan A-nya itu 5. Nah, tinggal kita cari deh A kali B itu berapa, 2 kali 5. Teman-teman bisa jawab 1, 2, 3. Iya, benar banget. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 10. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk variabel A dikali variabel B itu sama dengan 10 sesuai dengan matriks ini. Dan pastinya gampang kan kalau misalnya udah kita bahas bareng-bareng nih. Dan selanjutnya kita langsung lanjut aja nih ke materi terakhir dan sekaligus soal terakhir ya teman-teman. Ada apa ya? Wah, bener banget nih. Ada transformasi geometri. Di transformasi geometri ini aku juga udah buat satu soal. Apa sih soalnya? Nah, teman-teman langsung baca aja sekalian yuk, aku kasih tahu ya teman-teman. Jadi titik A itu 3,1 dirotasikan 90 derajat berkebalikan dengan jarum jam. Maka titik A aksen yang merupakan bayangan dari A adalah, nah ini berarti transformasi geometrinya, teman-teman bisa nebak gak ini transformasi geometrinya apa? Aku kasih kesempatan 1, 2, 3. Nah, bener banget. Jadi ini tuh rotasi ya teman-teman. Nah, nanti ini ada dirotasikan 90 derajat berkebalikan dengan jarum jam. Nah, apa sih perbedaannya dari berkebalikan dengan sesuai dengan jarum jam? Nah, di sini aku langsung bahas aja ya teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi pembahasan dari soalnya itu, kita pertama dari soalnya kita dapat tuh X-nya itu 3 dan Y-nya itu min 1. Dan tadi ini kalau misalnya teman-teman lihat yang udah aku mention juga 90 derajat berkebalikan dengan jarum jam. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rumusnya sendiri kalau misalnya berkebalikan dengan jarum jam itu berarti cos min sin sama cos. Nah, kalau misalnya tadi 90 derajat berarti cos 90 min sin 90, sin 90, cos 90. Nah, udah nih aku udah tulis di yang paling atas. Jadi untuk X aksen dan Y aksen itu sama dengan yang tadi udah aku bilangin, sama dikalikan dengan X dan Y. Apa sih itu X aksen dan Y aksen? Nah, X aksen dan Y aksen itu nanti adalah nilai dari titik A aksen. Jadi nanti X dari A aksen berapa dan Y dari A aksen itu berapa. Nah, itu sesuai dengan X aksen dan Y aksen. Kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti, tinggal tanya aku aja. Tapi pasti aku yakin, aku jamin pasti teman-teman ngerti sih. Nah, di sini kalau misalnya kita udah apal nih cos 90 itu berapa, pasti teman-teman bisa tahu kan cos 90 itu 0.
Dan sin 90 tuh berapa? 1. Tapi kenapa sih sini min 1? Karena di sini rumusnya itu min sin 90. Jadi min dari 1 ya sama dengan min 1. Sedangkan untuk sin 90 itu udah bilang lagi 1 dan cos 90 itu 0. Jadi di sini untuk matriksnya ada 0, min 1, 1 dan 0. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan X dan Y. X dan Y kan udah aku tulis nih di atas, udah ada dimension di soalnya juga. Jadi di sini dikalikan dengan 3 dan min 1. Nah, kalau misalnya udah kita ketemu kayak gini, tinggal kita kalikan aja. Teman-teman masih ingat kan perkaliannya itu kayak gimana? Perkalian matriks. Nah, kalau misalnya masih ingat berarti yang untuk yang di atas berarti 0 kali 3, 0 ditambah min 1 kali min 1 itu 1. Waduh, ternyata aku salah nulis nih X-nya min 1. Jadi teman-teman yang benar itu 1 ya. Untung kita udah ngerti nih gimana cara perkaliannya. Aku tadi agak teledor nih kayaknya. Jadi jawabannya agak salah nih di X aksen. Jadi sebenarnya X aksen itu sama dengan 1. Karena yang tadi udah kita cari 0 kali 3 sama dengan 0 ditambah min 1 kali min 1 sama dengan 1. Dan untuk yang Y aksennya tinggal yang bawah dikalikan dengan XY. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya jangan ikutin yang ini ya, X aksennya. Jadi X aksennya itu 1 dan Y aksennya itu 3. Nah, jadi untuk A aksennya itu sama dengan min 1,3. Nah, kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti, bisa nih pakai grafik atau kita juga pakai bidang kartesius yang ada. Kita tinggal putar 90 derajat berkebalikan, berarti ke arah kiri ya, ke arah berkebalikan arah jarum jam. Ini juga bisa untuk pembuktian dari teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi 3 min 1 ini di A dan aksennya itu ada di A aksen. Nah, ini sama kan teman-teman, jadinya untuk A-nya itu 3 min 1 dan untuk A aksennya itu 1, 3. Jadi benar teman-teman. Dan itu kita juga bisa meng-approve kalau misalnya jawaban kita itu benar. Jadi teman-teman untuk A aksennya itu berapa? Jadi A aksennya itu nilainya sama dengan 1,3 gitu ya teman-teman. Nah, ternyata udah selesai aja nih teman-teman pembahasannya. Gimana nih teman-teman? Teman-teman ngerasa kayak terbantu nggak sih? Kalau misalnya terbantu langsung aja like, comment, atau subscribe yang linknya ada di bawah ini, atau video ini langsung subscribe aja ya teman-teman. Dan kalau misalnya aku masih ada kurang-kurang kayak tadi nih yang slide sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, let me know aja ya teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf, aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye dan terima kasih.